Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Mel Setiawati dari kelas 2R, NIM 2203010468. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topologi jaringan yang sudah saya buat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Dikarenakan NIM saya berakhiran dengan angka genap, maka host IP yang saya gunakan adalah kelas C. Pertama-tama yang harus dilakukan ketika akan membuat topologi jaringan adalah tentukan terlebih dahulu jenis topologi apa yang akan diterapkan. Di sini saya menggunakan topologi jaringan star. Alasannya karena topologi ini memiliki banyak kelebihan ketika digunakan dengan banyak network dan perangkat. Selain desain yang simpel dan fleksibel juga, topologi ini memiliki kelebihan yang mana apabila salah satu perangkat komputer mengalami masalah, maka komputer yang lain masih berjalan dengan baik dan user dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan pada jaringan. Setelah menentukan topologi jaringan, selanjutnya memasukkan device yang dibutuhkan. Dikarenakan di sini saya akan membuat 10 network dengan masing-masing networknya memiliki 10 host, maka di sini saya membutuhkan 10 laptop untuk jaringan yang terhubung secara wireless dan 90 PC atau komputer untuk perangkat usernya. Kemudian kita membutuhkan 2 server, satu untuk web server dan satu untuk server layanan DHCP. Kemudian ada switch, ada router, kemudian ada access point untuk jaringan yang terhubung secara wireless, dan di sini untuk menghubungkan setiap device-nya menggunakan kabel straight. Nah, bisa kita lihat di sini sudah terdapat 10 network dengan masing-masing networknya memiliki 10 host. Selanjutnya, kita akan mengatur IV configuration pada setiap PC dan laptop. Namun sebelum itu, kita akan menentukan host IP address untuk routernya. Nah, di sini pada network yang pertama, pas Ethernet 0/0/0-nya yaitu 192.168.10.1, yang dimana artinya yaitu pada network yang pertama kelompok IP address-nya yaitu 10. Kemudian untuk pas Ethernet 01-nya diisi dengan 192.168.200.1. Nah, dan jangan lupa pada port statusnya di-on-kan. Nah, setelah itu kita close. Nah, kemudian untuk router pada network yang kedua, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 20.1. Kemudian untuk pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.2. Untuk router network yang ketiga, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 30.1 dan pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.3. Kemudian pada network yang keempat, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 40.1, pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.4. Untuk network yang kelima, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 50.1 dan pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.5. Kemudian untuk router network yang keenam, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 60.1 dan pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.6. Kemudian pada router network ketujuh, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 70.1, pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.7. Kemudian pada router yang ke-8, pas Ethernet 00-nya diisi dengan 80.1, kemudian pas Ethernet 01-nya diisi dengan 200.8.
Kemudian pada router yang ke-9, bus Ethernet 00-nya diisi dengan 90.1 dan bus Ethernet 01-nya 200.9. Nah, untuk router yang terakhir, bus Ethernet 00-nya diisi dengan 100.1 dan bus Ethernet 01-nya diisi dengan 200.10. Nah, setelah selesai memberikan host IP address untuk routernya, selanjutnya kita akan mengatur IP configuration. Pada network yang pertama ini, saya membuat jaringan wireless dengan menggunakan device laptop. Nah, berikut langkah-langkah membuat jaringan wirelessnya. Pertama, kita klik laptop, kemudian akan muncul jendela properties seperti ini, kemudian pilih physical, kemudian matikan device dengan menekan tombol power. Nah, setelah dimatikan, ganti modul default bus Ethernet menjadi modul untuk menerima sinyal wireless bernama Linksys WPC 300N. Caranya yaitu buka modul yang sebelumnya terpasang, kemudian buang pada list modul sebelah kiri, kemudian drag and drop Linksys WPC 300N menuju tempat modul sebelumnya terpasang. Nah, setelah itu nyalakan kembali device-nya. Nah, setelah selesai mengganti modul, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu mengubah IP configuration pada laptop dengan IP address 192.168.10.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan dengan default gateway-nya 192.168.10.1 mengambil dari pas Ethernet router yang 00. Kemudian close. Lakukan hal yang sama pada laptop 2 sampai dengan laptop 10. Kemudian untuk network yang kedua, sebelum mengubah IP configuration pada setiap PC dikarenakan pada network ini terdapat web server, maka kita harus mengkonfigurasi web server terlebih dahulu. Kita masukkan IP address web servernya dengan 192.168.20.2, kemudian subnet masknya klik saja, nanti juga muncul otomatis. Kemudian default gateway-nya dengan 192.168.20.1. Setelah itu masuk ke menu service, kemudian http, ubah file index.html menjadi seperti ini. Nah, setelah itu save, kemudian close. Setelah selesai mengkonfigurasi web server, kita lanjut mengkonfigurasi semua PC yang ada di network ini dengan menggunakan IP address 192.168.20.3, kemudian default gateway-nya 192.168.20.2. Lakukan hal yang sama pada PC 3 sampai dengan 10. Nah, untuk network yang ketiga, kita akan melakukan IP configuration pada PC dengan masukkan IP address 192.168.30.2, kemudian default gateway-nya 192.168.30.1. Lakukan hal yang sama sampai dengan PC terakhir di network 30, yaitu dengan IP address 192.168.30.11. Pada network keempat, kita akan mengkonfigurasi IP dengan memasukkan IP 192.168.40.2 dengan default gateway 192.168.40.1. Lakukan hal yang sama sampai dengan PC terakhir, yaitu 40.11. Pada network kelima, juga sama, kita mengkonfigurasi IP dengan memasukkan IP address 192.168.50.2
sampai dengan 50.11. Lakukan hal yang sama pada network ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nah, untuk network yang ke-10 dikarenakan pada network ini menggunakan layanan DHCP, maka kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada server DHCP-nya. Klik servernya, kemudian masuk ke desktop, IP configuration, kemudian isi dengan IP address 192.168.100.2. Kemudian default gateway-nya 192.168.100.1. Nah, setelah itu masuk ke service, lalu ke DHCP. Nah, di sini isikan default gateway-nya dengan 192.168.100.1. Kemudian pada start IP address-nya ubah menjadi 3. Oh iya, jangan lupa on-kan terlebih dahulu. Setelah itu save. Kemudian kita akan melakukan IP configuration pada PC-nya. Masuk ke IP configuration, kemudian yang awalnya static kita ubah menjadi DHCP. Dengan begitu IP address, subnet mask, dan default gateway-nya akan muncul secara otomatis. Nah, di sini IP address-nya dimulai dari 100.3. Kemudian lakukan hal yang sama pada setiap PC di network ke-10 ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita akan mencoba mengirimkan pesan. Tetapi sebelum mengirim pesan, kita harus melakukan static routing terlebih dahulu pada setiap router. Nah, pertama klik dulu routernya, kemudian masuk ke routing static. Nah, di sini ada network untuk alamat IP address tujuan, kemudian ada subnet mask, dan ada next hop, yaitu jalur terdekat untuk mengirimkan pesan. Nah, di sini saya akan coba mencontohkan static routing untuk mengirim pesan dari network pertama ke network kedua. Nah, di sini kita masukkan network atau IP address tujuannya yaitu 192.168.20.0 karena kita akan mengirim pesan dari network 1 ke network 2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian next hop atau jalur terdekatnya yaitu 192.168.200.2. Nah, setelah diisi seperti ini, kemudian add, maka akan muncul pada kolom di bawah. Nah, lakukan static routing pada setiap router agar setiap jaringan saling terhubung dan bisa saling mengirim pesan. Nah, di sini saya akan mencontohkan mengirim pesan pada network pertama ke network kedua. Nah, biasanya pada percobaan pertama dan kedua gagal. Nah, kemudian akan berhasil pada percobaan ketiga. Nah, bisa dilihat di sini sukses. Nah, kita coba lagi mengirim pesan dari network pertama ke network ke-6. Nah, di sini juga sama biasanya akan gagal pada percobaan pertama. Lalu selanjutnya saya akan mencoba mengetes jaringan dengan mengakses web server. Kita kopikan terlebih dahulu IP address web server, kemudian close, lalu klik device untuk mengakses web server, kemudian ke desktop, lalu ke web browser. Nah, isikan URL dengan IP address web server, kemudian klik go. Nah, jika konfigurasi sudah benar, maka akan tampil tampilan seperti ini.
Nah, kita coba di device, yang lain. Sama klik desktop, kemudian, masuk ke desktop, kemudian ke web browser, lalu isikan URL dengan IP address web server. Klik go. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Mungkin, sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.